Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsalits wal 'ishrun fi silatir rahim wa huquqil walidain. Qala Allah taala wattaqullaha alladzi tasaaluna bi arham. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru ay ahaqqu ay yu'ajjila Allah li sahibi al-uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ir rahim wa syaykhan la yadkhulul jannah qati'. Wa qala Sufyan yakni qati'ur rahim wa Ahmad bisanadi ruwati thiqatun anna a'mala bani adam turadu kulla khamis wa lailati jum'ah fala yuqbalu amalu qatir rahim ila akhiri ma qala radhiyallahu anhum. Bab yang ke-23, yaitu tentang menyambung silaturahim. Ulama banyak berbeda pendapat masalah rahim, namun yang lebih gampang kita fahami dan kita renungkan, yang dikatakan rahim yaitu saudara yang ada kaitannya hubungan nasab. Kalau kita saudara muslim, al-muslim akhul muslim. Adapun saudara rahim yaitu saudara yang masih ada kaitan nasab, paman kita, bebek kita dan sebagainya, yang masih ada hubungan dengan nasab. Kemudian di samping menerangkan tentang hubungan satu rahim, wa huquqil walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
banyak sekali perintahkan kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai zamannya Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad SAW, wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku benar-benar telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan terhadap kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, mulai umat Nabi Adam hingga umatnya Nabi Muhammad, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian wafat atau meninggal kecuali dalam keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain agar kita menjadi orang-orang beruntung. Allah perintahkan kita agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang selamat baik di dunia maupun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wat taqwa sabilun musilun ilai wa wasilatun muballighatula. Kata beliau, tidak ada dari kemuliaan, tidak ada dari kebahagiaan, tidak ada dari keberuntungan, baik kemuliaan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, baik kemuliaan yang ada di dunia, lebih-lebih kemuliaan yang kelak ada di yaumil qiyamah, satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap kemuliaan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fama min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wat taqwa hirsun haris wa hisnun hasin lis salamati min dhararin. Kata beliau, tidak ada dari kehinaan, tidak ada dari keburukan, baik kehinaan yang nampak oleh mata maupun kehinaan yang tidak nampak oleh mata, baik kehinaan yang ada di dunia, lebih-lebih kehinaan yang kelak ada di yaumil qiyamah, satu-satunya benteng yang bisa membentengi dari kehinaan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan mengerjakan semua perintah-perintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan Nabi kerjakan, dan semua apa yang dilarang Nabi Muhammad jauhilah. Maka inilah apabila seseorang ini mampu untuk mengerjakan semua perintah-perintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua larangan Nabi Muhammad, berarti inilah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan tanda
orang tersebut adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dari itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takwa kepada Allah. Sedangkan yang kedua, Allah perintahkan kita agar takut terhadap hubungan saudara, yakni jangan sampai kita memutus tali hubungan silaturahim, yakni saudara yang punya nasab, bebek, kakak, adik, dan seterusnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay ahaqu ay yu'ajjilallahu li sahibi al-uquba fid dunya ma'a ma yuddakhilu fil akhirah minal baghi wa qati'ir rahim." Kata Nabi, tidak ada satu dosa, satu perbuatan maksiat yang lebih pantas siksanya disegerakan oleh Allah, azabnya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beserta apa yang disimpan oleh Allah di akhirat dari melampaui batas untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan yang kedua yaitu memutus tali hubungan silaturahim. Dua dosa ini kata Nabi, yang pertama melampaui batas, melampaui batas di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli terhadap manusia, enggak punya malu, enggak punya rasa takut kepada Allah atau kepada manusia. Mereka berbuat maksiat seenaknya, menggunakan nikmat-nikmat Allah seenaknya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seenaknya. Maka ini satu dosa, kata Nabi Muhammad, yang lebih pantas siksanya didahulukan oleh Allah di dunia dan beserta apa yang disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Dosanya dua, di dunia diazab, di akhirat pun bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu waqati rahim, memutus hubungan persaudaraan. Hati-hati, hati-hati di antara kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bebek kita. Apabila kita ada satu masalah dengan saudara yang punya hubungan nasab, jangan sampai kemudian kita berpisah, sebab ini merupakan dosa yang sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang mana azabnya atau siksanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan disimpan juga kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bersegera untuk bertobat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna a'mala bani Adam," sesungguhnya segala amal manusia disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis dan hari Jumat, setiap hari Kamis dan malam Jumat. Maka tidak diterima amal seseorang yang apabila ada memutuskan tali hubungan persaudaraan. Minta maaf seandainya si A ahli ibadah, setiap malam luar biasa tahajud, setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari puasa sunnah, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, semuanya dikerjakan. Cuma si A ini punya saudara, hubungan kerabat dengan si B. Si A dan si B enggak saling sapa, atau saling sapa cuma hatinya ada jengkel. Satu saudara, yang penting ada nasab, bukan hanya saudara, yang penting ada hubungan nasab. Maka seluruh amal-amal tersebut tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud,
siangnya puasa sunnah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak solawat kepada Nabi Muhammad, banyak sedekah. Kalau ada pertengkaran sesama saudara senasab, maka semua amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqum bis sahar." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada 3 orang yang apabila 3 orang ini ya berbuat maksiat, ketiga-tiganya perkara ini, maka tidak bakal masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr, suka minum khamr, suka teler. Apabila ia tetap teler, belum bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan belum meminta ampun kepada Allah atas telernya, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Yang kedua, wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus tali persaudaraan. Sehebat apapun ibadah orang, kalau dia ada memutus tali hubungan satu rahim, maka enggak bakal masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, wa musaddiqum bisahar, yaitu orang yang membenarkan sihir, menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, menilai ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ini syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini apabila seseorang melakukan salah satunya, minum khamr, teler, belum bertobat, dia mati, masuk neraka. Ini Nabi Muhammad, bukan Imam Ghazali. Yang mengatakan ini adalah Nabi Muhammad, bukan Imam Ghazali. Mati belum bertobat dari minum minuman keras. Yang kedua, mati belum meminta maaf kepada saudara yang punya perselisihan. Yang ketiga, yaitu mempercayai atau membenarkan sihir. Karena membenarkan sihir berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.